Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar sahabat Hanura TV? Sore ini kita sudah kedatangan Ibu Putih Susan. Beliau eh, dari Dapil 3 DKI ya, Bu ya. Ya, betul. Apa kabarnya, Bu? Sehat-sehat, Bu? Alhamdulillah Wah, sehat walafiat. cerah ceria nih. Kayaknya jadi nih duduk di kursi dewan. Amin, 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 amin. Bu, tanya-tanya nih sebelum kita ke topik yang lebih dalam. Saat ini kegiatannya apa, Bu? Saat ini saya berkegiatan, alhamdulillah ya, udah 5 tahun lebih lah ya. Saya di pekerja seni, salah satunya saya syuting di sinetron Oh, gitu. artis. Supporting Pak, bukan artisnya. Saya supporting Oke. aja. Tapi ya, alhamdulillah ya saya otodidak dan tidak masuk di sanggar ataupun belajar di apa namanya eh, tim Semacam lembaga resmi gitu lah ya. ya, heeh. Eh, jadi dengan sendiri ya mungkin karena hobi kali ya Hmm. gitu. Hobi terus kita jalanin ya alhamdulillah sih sampai sekarang gitu. Oh gitu. Apa aja sih saya nggak pilih-pilih karakter orang gila pun saya mau gitu. Karena kan Iya, iya, iya. saya jadi pengen tahu, oh jadi kalau karakter karakter ini tuh harus seperti ini. Oke. Ya, orang kaya mau orang apa namanya ibu kos, ibu panti. Saat ini sekarang jadi ibu panti peran Jadi saya. di keseniannya lebih ke apa? Peran ya, Bu ya. Ya, di peran. Nah, Tapi memang sebelumnya sih waktu memang dari TK, SD, SMP, SMA saya senang apa namanya? Nari, kreasi gitu. Di sudah seni ada memang bakat di situ ya. ya memang saya suka, Mhm. olahraga pun saya suka gitu. Oke. Tapi memang hobi saya Mhm. senang di situ gitu. Nah, pertanyaannya, Bu, kok tiba-tiba jadi ikut politik nih gimana ceritanya? Oh, ya karena kan kita bersosial ya, bersosialisasi tuh saya tuh banyak teman, banyak perkumpulan, banyak grup-grup orang-orang Lampung Hmm. dan itu bukan hanya orang Lampung aja, Sumbaksel, Sumatera bagian Oke. selatan. Mhm. Ada Bangka Belitung, ada Bandar Lampung, Ya. ada Bengkulu, ada Palembang, sama Jambi gitu. Kita dalam wadah yang satu grup. Jadi kalau ada acara itu kita selalu kumpul. Ya salah satunya seperti halal bihalal gitu. Hmm. Pasti itu selalu mengadakan gitu acara. Kadang itu acaranya di gedung MPR, kadang di rumah Oke. dinas Pak Zulkifli Hasan Oh. gitu. Oh, jadi dari situ mulai ya, Dari situ ketularan masuk ke ya, politik. iya, iya, ya karena mungkin ya banyak berteman, Ya. banyak kenalan gitu ya. Mhm. Salah satunya mungkin mereka lihat saya aktif Ya. mungkin ya, seperti itu. Ayo gabung di sini gitu. Awal pertamanya seperti Oke. itu. Ya udah coba masuklah di Hanura. Waktu itu dia acara di eh, Senayan ya, Ya. JCC gitu. Acara Hmm. waktu itu acaranya besar kok Ya. di Senayan waktu itu. Jadi memperingati ulang tahun Hanura ya, Oh, yang kurang ke lebih. 10 kemarin atau yang Mungkin ya sekitar 2 tahun yang lalu. Saya oke. kebetulan gabung ini di tahun 2020 gitu. Oh, ya. Saya masuk di pemberdayaan perempuan, Oke. diketuai sama Ibu Tiur Maida Oh, Tampu ya. Tampu Bolon ya. Ibu Tiur Maida, terima kasih. Mhm. Saya sudah sampai di sini gitu, sampai ikut mencalonkan diri sebagai Ya. caleg gitu di DKI 3, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu gitu. Nah, Bu, Ya. eh pastinya ada message dong, ada visi dan misi Ibu di Hanura, lalu di Dapil 3, Mhm. tentunya dengan bidang Ibu tadi kesenian, Iya, kebudayaan. iya. Itu seperti apa, Bu, harapannya? Bila nanti menjadi anggota Dewan di DPRD ya, DKI ya? Iya betul. Ya harapan harapan saya sih ya semoga ya karena saya kan senang di bidang seni, ya jangan hanya umpama di tim aja gitu ya atau di Tim tuh Taman Ismail ya Marzuki ya? betul Taman Ismail Marzuki atau apa namanya Taman Mini Indonesia Indah Oh gitu. ya, Jadi kan di situ kan kebanyakan orang yang hanya istilahnya karena kan di situ kan bayar ya, iya, masuk sanggar itu kan mahal. oke. Umpama dia per bulannya itu 2,5 juta atau tergantung sih gitu ya, tergantung tempat.
banyak kan juga yang mengadakan dia buka-buka PH sendiri atau Ya. bagaimanapun. Itu untuk masuk ke situ tuh orang yang tidak mampu. Hmm. Itu susah. Bahkan kebanyakan orang-orang anak-anak itu kan bakatnya tuh banyak sekali Ya, ya, gitu. betul, betul. Dari mulai acting, nyanyi, fashion Ya. gitu. Banyak sekali gitu. Jadi harus, jadi apa ya, kebanyakan kalau saya ketemu orang itu mereka itu diam, Hmm. wah kepengen tapi nggak punya duit Hmm. gitu. Itu yang insya Allah saya perjuangkan. Jadi gitu. Ibu Putih ini akan memperjuangkan atau ngajak Pemda dalam hal ini Ya, untuk memfasilitasi bakat-bakat anak-anak kita ya, untuk bisa masuk ke sanggar ya, atau bisa mereka implementasikan kreasi-kreasi mereka dan bakat-bakat mereka. Seperti itu, Bu ya. ya. Nah, ini kan juga sudah pernah dilakukan sebelumnya. Mungkin ada yang lebih real, Bu, selain tadi mungkin keterbatasan pemerintah dalam hal ini Pemda ya, Mhm, untuk sanggar dan lain-lain. Mungkin ada mhm. kegiatan yang diinisiasi oleh teman-teman Hanura agar bisa para bakat-bakat yang bagus-bagus ini Kalau bisa perform lah. oh gitu. Ya mungkin kalau mau rencana planning sih insya Allah ada ya Hmm. gitu. Apa namanya ke depannya gitu. Jadi supaya Hanura ini punya wadah, Hmm. jadi bisa menarik dari kalangan manapun, tidak Ya. pilih-pilih dia Hmm. punya duit atau tidak punya duit, insya Allah Ya. bisa begitu. Rencana saya sih ya mudah-mudahan ya Pak ya, Ya. mudah-mudahan terkabul sama Pak Ketum. Nah, karena Ya, tadi Ibu dapil di DKI 3 pasti mm-mm, terkait dengan kebudayaan Betawi nih, Bu. ya, Di sini kita ada nih tokoh Betawi, Pak Ajis. Nah, nanti bisa diskusi dengan Pak Ajis, beliau tokoh Betawi juga. ya, Mungkin nanti bisa diskusi lebih dalam bagaimana berkolaborasi antara tim Ibu ya, Hanura dan Pak ya, Ajis di kebudayaan Betawi tadi. Nah, berikutnya adalah gini, Bu. Kan Ibu di Dapil 3. Kalau nggak salah Dapil 3 nih cakupannya cukup luas. ya, Kursi yang diperebutkan juga lumayan. ya, Jumlah penduduknya heterogen dan segala macam tantangannya. ya. Kiat-kiat apa, Bu, yang sudah disiapkan menjelang pertarungan pemilu ini? Gimana, Bu? Kiat-kiatnya ya karena kan saya kan juga baru awal ya di Hmm. sini ya. Jadi saya itu selalu aktif ikut dengan apa namanya Ketua DPD Bapak Jafar Bajeber. Jadi selalu konsolidasi ke Jakarta Barat, Jakarta Utara. Yang sekarang ini kita belum ke Pulauan Seribu yang belum Oke. ke sana gitu. Jadi saat ini saya masih mengikuti jadwal seperti itu gitu Pak. Oke. Ikut senior dulu ya. Ya, Magang dulu, Bu. ya kan di situ kan kita diperkenalkan dengan Ya. DPC-DPC-nya. Dia di situ ada 44 PAC Oke. gitu. Nah, jadi tahap ini baru saya jalanin Hmm. gitu. Dan untuk strategi selanjutnya ya mungkin nanti Oh, ya, masih rahasia. Tapi optimis, Bu ya. insya Allah Ah, dengan berdoa sama Allah, insya hmm. Allah Bu, semangat masukan, Bu, buat teman-teman di dapil-dapil lain, ya. pasti kan case-nya nggak jauh-jauh beda nih. Mhm. Apa, Bu, masukan-masukan buat dapil? Mungkin dari semangat juangnya, atau hal-hal lain lah yang mungkin selama ini Ibu alami menjelang pertarungan pemilu 2024 ini. Ya memang memang semangat itu memang harus nomor satu ya. Hmm. Jadi walaupun tanda kutip kita memang kalau mikirin biaya itu pasti pasti akan down gitu ya. Ya. Tapi karena percaya aja sih kita jalanin gitu ya. Hmm. Insya Allah itu akan mengikuti kalau menurut saya. Ya. Itu akan mengikuti gitu. Selain berusaha berdoa itu sih tentunya. Gitu Lalu Pak. Ibu ada kolaborasi mungkin dengan caleg dari yang tingkat DPR RI atau yang sama-sama di Jakarta? Sekarang ini sih baru ke DPRD-nya ya. Hmm. Mau tandem gitu di apa namanya DPC DPC Jakarta, Jakarta Barat, Ya. Kalideres dan Cengkareng gitu. Hmm. Baru itu sih Pak planningnya. Hmm. Karena kan dengan konsolidasi ini kan kita ketemu dengan PAC-PAC, Ya. kita kenalan, otomatis kita nanti tandem gitu kerjasama gitu. Nah,
Mhm. soal cakupan wilayah tadi Bu yang luas tadi. Mhm. Kan itu ada berapa kecamatan ya di sana? Itu sudah berapa persen Bu saat ini? Saat ini. Pasti kan masih ada waktu nih kita untuk berkunjung ke Mhm. daerah-daerah tersebut. Mhm. Saat Mhm. ini kira-kira udah berapa persen Bu? Turun. Turun kemarin itu kita baru ke DPC Jakarta Barat karena digabung ya Jakarta Iya. Barat dan Jakarta Utara gitu. Hmm. Seperti contoh kemarin itu Cilincing Koja gitu, Hmm. Kalidres Cengkareng. Ya. Terus minggu depan mau ke Kembangan, Kebonjeruk. Oh. Heeh. Apa namanya, yang belum sih Kepulauan Seribu yang belum, 10. itu aja. Oke. Heeh. Oh, sibuk. Heeh, Kepulauan Seribu. Nah, selanjutnya tinggal mengikuti arahannya Pak Iya. Jafar Lajebera. Bu Putih bisa cerita, kan pada saat turun, pasti sedikit banyak pernah papasan lah ya dengan kompetitor. Mhm. Pernah gak gitu? Atau gimana? Ada cerita lucu atau apa yang jadi, biar jadi teman-teman di dapil lain juga terinspirasi. Sam Wah, lawan kita nih, kompetitor kita nih, seperti apa, Bu? Kalau sampai saat ini mungkin karena saya belum ketemu ya, Hmm. cuman memang bendera itu udah banyak banget itu Hmm. menyebar kemana-mana Oke. gitu. Apa nanya, walaupun ini ya nomor urutnya itu belum keluar, yang Ya, udah ya, saya ya. lewatin Mhm. gitu, dan bendera itu udah penuh gitu di jalanan seperti kita mau eh, di tendean ya, Ya, ya. mau naik ke flyover Hmm. itu udah penuh gitu, di Tebet tuh udah penuh Ya. gitu, dari partai A, partai B, partai C gitu tuh udah Hmm. penuh. Ngelihatnya tuh udah, Bikin minder ya, Bu ya? aduh ya, waduh gitu, waduh kayak kayak ya maksudnya semangat gitu, Iya. mau menghadapi pesta ini, Hmm. pemilu ini, waduh tuh udah mulai terasa gitu Oke. ya, Pak Ya. ya gitu, Kita kan semangat. sebagai partai yang menengah lah ya, kurang lebih. Kita nggak mau bilang kecil karena kita selalu main di tengah. Enak Ya, ke tengah, bisa ke atas, Bu. Ke bawah nggak bisa. Naik terus ke atas. Nah, artinya kita harus punya strategi yang gitu ya. iya. Baik secara budget, Mhm. kreatif, dan lain-lain. Nah, mungkin Ibu pasti masih dirahasiakan nih strateginya. Kira-kira eh, sasaran segmen mana yang akan digarap? Kita tahu saat ini komposisi usia milenial Gen Z ini kan cukup lumayan besar. Ya. Nah, seperti apa cara Ibu mendekati mereka ini nih? Apakah melalui tadi satu-satu kegiatan di sosial media atau apa dan lain-lain? Ya, Karena ini harus terus dikomunikasikan, Bu. mhm. Ya salah satunya memang sekarang kan, mulai dari anak kecil pun gadget ya nomor Ya, satu ya. Nomor satu itu apa namanya, udah pada jago tuh main TikTok, ya. Instagram itu Mhm. selalu update gitu. Yang pertama ya itu paling, apa namanya, bikin konten, Oke. atau namanya, apa namanya, kerjasama kita umpama saya mengajak ya, Ya, tandem saya PAC atau DPC gitu, ya. bersama-sama kita bikin konten gitu, Mhm. dalam hal apa, ya supaya untuk menaikkan ini saya lah Hmm. tentunya gitu. Nah, Ibu kan sudah ada pastinya lah ya, apa namanya, kelompok atau komunitas yang sudah Ibu dekati, yang mungkin selama ini jadi apa ya, basis masanya lah, kira-kira seperti itu. Nah, eh se apa ya, sedekat apa sih dengan konstituen Ibu? Sedekat sedekat ya masih batas, dalam hal ini aja ya, belum belum ini banget gitu. Hmm. Masih komunikasi antara komunikasi begitu aja, untuk selanjutnya, planning selanjutnya belum, masih berjalan lah gitu ya Pak ya, Hmm. masih berjalan gitu. Oke. Untuk selanjutnya, masih planning-planning gitu, Oke. gitu. Tapi pasti ini udah didiskusikan lah dengan tim kampanye, dengan tim apa, DPD dan lain-lain seperti itu ya. Kalau saat ini sih masih masih dengan saya sendiri, Oke. karena kalau berjalannya dengan, DPD atau DPC dan PAC, kita masih berhubungan dengan kayak, istilahnya apa, bermain di spanduk atau Hmm. apa, stiker atau kartu nama Ya, kayak ya, ya, gitu. ya. Masih masih pendekatannya dengan keluarga-keluarga Oh ya, gitu. betul, betul. Teman-teman yang ada di Hmm. dapil saya gitu, Oke. Pak. Belum turun ke pasar, Bu. Belum, Tapi ada rencana ke sana ya. insya Allah, Nah, pasti. ini teman-teman caleg yang lain, mungkin dari pembicara ini teman-teman bisa
simak, bisa mendapatkan inspirasi bagaimana Ibu Putih sudah memulai pendekatan melalui tadi bimbingan Ketua DPD ya, Ya, lalu pendekatan dengan PAC, terus bagaimana menjalin komunikasi agar nanti pada saatnya ini jadi membesar, terus di sosial media juga mulai digencarkan, amin. Ya, juga mungkin nanti Ibu ya, atribut-atributnya ya. itu Karena yang nomor kalau satu. melihat tadi Ibu sampaikan berkecil hati tidak, justru menimbulkan semangat ya dan optimisme, Iya betul. gitu ya Bu ya. Nah, terakhir Bu, eh, apa yang dipersiapkan selain tadi kan fisik kan harus prima nih Bu. Ya Kita betul. maraton nih Bu sampai bulan Februari ya. Ya Selain betul. fisik apa yang disiapkan? Ya tentunya pasti itu vitamin, itu minum madu itu Hmm, karena kan kita aktif di Bapilu. yap, Aktif di Bapilu itu, jadi kita bukan hanya mengurusin dapil pribadi ya. Selama selama nanti akan berjalan kan kita harus ya tadi sih kita sudah rapat, sudah dibicarakan, nanti akan dipetakan gitu, mana yang acara saya, jadwal saya gitu. oke. Nanti Ada kita skala akan prioritas ya. ya nanti kita akan bagi-bagi eh, nanti yang dapilnya mana, mana, mana supaya nggak terjadi bentrok. Oke. Dan nanti pun takutnya kan berantem harus dapil saya duluan gitu kan tadi tuh sudah Ya, dibicarakan itu yang sudah dibahas tadi oke. tuh. Ibu Putih, terima kasih sudah hadir di podcast Dapil 360 derajat Hanura TV. Semoga ini menginspirasi sahabat-sahabat Hanura TV di dapil-dapil yang lain. Mm, Kami juga di sini mengundang teman-teman sahabat Hanura TV yang dari dapil lain atau caleg-caleg lain ya agar kita bisa sharing dan memberikan inspirasi bagaimana kiat-kiat kita menuju ke program pemilu 2024. iya Ibu Putih sekali lagi terima kasih. Semoga sehat selalu. Salam sama keluarga. Tetap semangat Bu ya. semangat semangat Terima kasih optimis Bu. terima kasih Pak Demikian sama-sama sahabat Hanura TV, bincang-bincang kita. Nantikan berikutnya dari caleg-caleg yang akan tampil di Dapil 360 derajat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.